Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fa'la Hayati AS, NIM 19042124. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Politik Kebijakan Publik dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri, SIP MSI. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana hubungan antar aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik, baik pada level daerah ataupun nasional. Definisi kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Anderson dapat didefinisikan sebagai langkah yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan sebuah permasalahan yang terjadi. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Friedrich yang melihat kebijakan sebagai sebuah tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang diinginkan, yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan yang saling berhubungan. Aktor-aktor dalam perumusan kebijakan publik. Perumusan kebijakan publik akan melibatkan berbagai aktor, baik yang berasal dari aktor negara maupun aktor non-negara atau yang disebut oleh Anderson sebagai pembuat kebijakan resmi dan peserta non-pemerintahan. Pembuat kebijakan resmi adalah mereka yang memiliki kewenangan legal yang untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Mereka ini menurut Anderson terdiri atas legislatif, eksekutif, dan badan administratif serta pengadilan. Legislatif merujuk kepada anggota Kongres atau Dewan yang seringkali dibantu oleh para staf. Adapun eksekutif merujuk kepada presiden dan jajaran kabinetnya. Sementara itu, badan administratif menurut Anderson merujuk kepada lembaga-lembaga pelaksana kebijakan. Menurut Anderson, pengadilan juga merupakan aktor yang memainkan peran besar dalam perumusan kebijakan melalui kewenangan mereka untuk mereview kebijakan serta penafsiran mereka terhadap Undang-Undang Dasar. Secara umum, aktor-aktor atau yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan dibagi dalam dua kategori besar. Yang pertama, aktor inside government, meliputi eksekutif, yaitu presiden, staf penasihat presiden, para menteri, para kepala daerah yang umumnya merupakan jabatan politis. Kemudian anggota-anggota dari Badan Perwakilan Rakyat, badan dan orang-orang yudikatif secara parsial, serta birokrasi. Yang kedua, aktor outside government, meliputi yaitu kelompok-kelompok kepentingan yang bisa berwujud LSM, kelompok ikatan profesional, kelompok bisnis, perserikatan buruh, bahkan organisasi atau lembaga keagamaan. Kemudian akademisi, peneliti, dan konsultan pihak swasta, politisi, media massa, opini publik, kelompok sasaran kebijakan, serta lembaga-lembaga donor. Hubungan antar aktor ini bisa bersifat horizontal, vertikal, maupun antar lembaga. Secara umum, dapat dikatakan bahwa semakin banyak aktor yang terlibat dalam formulasi sebuah kebijakan, maka akan semakin sulit pula kebijakan tersebut diimplementasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini mudah dipahami karena semakin banyak aktor yang terlibat, maka akan semakin banyak pula biaya koordinasi yang dibutuhkan. Semakin banyak pula kepentingan yang bersaing untuk didahulukan. Belum lagi masalah kewenangan dan tanggung jawab antar aktor yang mesti diperjelas terlebih dahulu. Hubungan antar aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik pada level daerah ataupun nasional. Interaksi aktor dalam proses perumusan kebijakan publik, studi kasus kebijakan pemukiman di Provinsi DKI Jakarta. Aktor dalam proses perumusan kebijakan pemukiman, yaitu proses perumusan kebijakan pemukiman merupakan sebuah kebijakan yang melibatkan multi-stakeholder di dalamnya. Sesuai dengan teori menurut Anderson, yang melihat kebijakan publik sebagai langkah yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan sebuah permasalahan yang terjadi. Menurut Lindblom, dalam memahami proses kebijakan publik, penulis perlu memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik, baik aktor-aktor yang resmi maupun tidak resmi. Adapun aktor-aktor yang terlibat di dalam proses perumusan kebijakan publik, yaitu yang pertama Gubernur DKI Jakarta, kategori aktor sebagai pimpinan eksekutif, kemudian Bapeda Provinsi DKI Jakarta, kategori aktornya yaitu agen pemerintahan atau birokrasi, kemudian yang ketiga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, kategori aktornya sebagai agen pemerintahan atau birokrasi, yang keempat Tim Gubernur Upaya Percepatan Pembangunan, kategori aktor sebagai tim bentukan gubernur yang berada langsung di bawah gubernur, yang kelima, jaringan rakyat miskin kota, kategori aktor sebagai kelompok kepentingan. Yang keenam, urban pure consortium, kategori aktor sebagai kelompok kepentingan. Dan yang ketujuh, warga kampung, kategori aktor sebagai warga negara individu atau citizen.
Aktor-aktor di dalam proses perumusan kebijakan permukiman kemudian saling berinteraksi untuk mempengaruhi keputusan dan hasil kebijakan pemukiman sesuai dengan kepentingan masing-masing aktor. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.